jam 3.15 saya bangun tidur ya. Jadi saya keluar rumah, korban yang saya langsung tangkap karena posisinya sudahlah mendekati rumah saya. Jadi terus saya bawa korban, saya belum tahu sebenarnya kronologinya apa ya kejadiannya. Tapi sempat menolong korban, Pak ya? Iya, saya langsung tolong korban yang pertama lewat depan. Itu korban yang pertama siapa, Pak? Yudi, Wahyudi. Ya. Waktu itu lukanya seperti apa, Pak? Lukanya di dua tangan, ini mocor di dua tangan, mocor, darah keluar banyak sekali. Makanya saya langsung bawa motor, saya lari ke puskesmas terdekat, tapi puskesmas nggak sanggup, saya ke rumah sakit UGD. Berarti ada sempat suara teriakan minta tolong? Nah gitu? iya, suara udah gaduh. Nah saya sambil bawa korban yang pertama itu, saya nanya di jalan. Saya ke posisi nggak bawa HP, jadi saya langsung sampai rumah sakit, saya hubungi security suruh. Karena sebelumnya tidak ada permasalahan. Saya juga nggak dapat laporan, ada permasalahan juga tidak ada. Seperti biasa, maksudnya seperti biasa aja. Itu di luarnya gitu. Saya nggak tahu, kalau secara personal saya nggak tahu, dan saya tidak ada laporan ada permasalahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Jadi pada sore hari ini jajaran Unit Reskrim Polsek Kebumen, Polres Kebumen, kita melaksanakan rilis ya pengungkapan perkara dugaan tindak pidana perencanaan pembunuhan, yaitu penganiayaan dengan menyebabkan kematian yang terjadi di Desa Argopeni. Jadi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 15.30. Tersangka berinisial HS. Ya. Korbannya ada 6 orang. 1 orang meninggal dunia di tempat, sementara 5 orang itu dalam kondisi luka dan dirawat di rumah sakit RSUD ya, Rumah Sakit Kebumen. Dari kelima itu saat ini pada saat rilis ini 2 sudah boleh dinyatakan pulang rawat jalan, sementara 3 masih dirawat di pihak rumah sakit. Motif pelaku dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Kebumen dapat tergali karena memang korban belum bisa diambil keterangan. Ini murni dari pemeriksaan dan keterangan dari tersangka bahwa yang bersangkutan itu sejak 4 bulan yang lalu sudah mengalami akumulasi kekecewaan, kekesalan, dan perasaan tidak menyenangkan secara psikologis terhadap salah satu korban yang berinisial MH, ya, yang merupakan tetangganya. Kira-kira jaraknya 20 meter dari rumah tersangka. Kekesalan dalam bentuk apa? Menurut keterangan tersangka, MH ini kerap selalu mengejek, kemudian menebar fitnah, ya, menebar fitnah bahwa tersangka diduga mencuri listrik, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian juga menurut tersangka, korban MH ini kerap terlalu mencampuri urusan internal keluarga dari tersangka. Contoh misalnya bahwa ada informasi internal keluarga tersangka terkait warisan segala macam, itu terlalu merecoki. Dan itu membuat suasana psikologis dari tersangka menjadi tidak nyaman, kesal, jengkel. Itu terjadi 4 bulan yang lalu, dan itu setiap hari selalu mendapatkan apa yang dirasakan oleh tersangka, sehingga itu menjadi akumulasi frustasi secara psikis itu yang dirasakan oleh tersangka. Kemudian puncaknya pada hari Rabu ya tanggal 17 Maret 2021 sekitar 15.30 sepulang dari sawah, jadi awalnya sedang di sawah, itu kemudian tersangka karena sudah akumulasi kekesalan, kemudian melaksanakan niat untuk membuat perhitungan kepada korban MH yang merupakan tetangganya sendiri. Dengan cara apa? Menyiapkan celurit, kemudian celuritnya diasah. Setelah merasa tajam, kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah korban MH. Pada saat mendekati rumah korban MH,
bertemu dengan MH. Ya, itu korban kelima. Artinya terencana gitu komandan? Kalau menurut hasil penyidikan kami terencana, karena memang celuritnya sudah disiapkan, kemudian sudah diasah, yang tujuannya adalah benar-benar untuk mendapatkan hasil maksimal ketika memang tersangka ingin melukai dari korban. Nah, kemudian saya lanjutkan, ketika mendatangi korban, bertemu ya di rumah korban, bertemu dengan korban MH tanpa babi bu, tanpa memberikan penjelasan, langsung mengayunkan celuritnya melukai dan membuat korban MH mendapatkan beberapa luka di badannya. Tidak cukup dari situ, ada korban MH keluar. Ada korban HL keluar dari rumah. Dari itu adalah keluarganya korban MH. Dia keluar rumah, dianiaya juga menggunakan celurit. Tidak cukup di situ, kemudian tersangka masuk ke dalam rumah, didapatilah korban yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu juga kemudian dilukai tanpa memberikan penjelasan dan argumentasi membabi buta. Kemudian korban menerima penganiayaan dan menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Kemudian dari masyarakat juga mencegah, namun mendapatkan tindakan penganiayaan juga dari pelaku. Dari rangkaian penyidikan, ya, pengumpulan alat bukti di lapangan, baik keterangan saksi merupakan bukti lain, penyidik berpendapat dapat mengenakan persangkaan pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3. Ya, ayat 3. Artinya ancaman tertingginya adalah hukuman mati. Dari hasil visum kendaraan. Dari hasil visum bahwa ketika korban mendapatkan sabetan celurit itu terkena di bawah ketiak, kemudian pendarahan yang tidak berhenti, akhirnya korban meninggal di tempat. Sementara yang lain mendapatkan penganiayaannya di titik-titik badan yang memang tidak terlalu daerah-daerah rawan vital, itu segera ditolong bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang kondisinya semakin membaik dan kita berdoa mudah-mudahan segera pulih. Karena sudah difitnah dari 4 bulan yang lalu. Kesal gitu Pak ya? Kesal sampai sekarang tidak ada hentinya. Kami sudah merencanakan untuk berdamai baik-baik, tapi ternyata dia meluap, bahkan sampai mengundang orang lain. Bapak HS menyesal nggak? Ya sebenarnya menyesal sekali, tapi karena sudah terlanjur, ya apa boleh buat. Ini saya bertanggung jawab melaksanakan apa yang ditindakan kepada aparat Kapolres. Oke, Pak, kalau emang Bapak benci sama Mahludin, kenapa yang lain ikut disabet juga, Pak? Karena kayak saya kalah, udah ingat apa-apa, hanya pokoknya siapa yang ada sikat gitu? ya. Pak, fitnahnya seperti apa itu, Pak, fitnahnya, Pak? Gimana? Fitnahnya seperti apa? Untuk fitnahnya. Bapak difitnah apa? Bapak Diajak seperti apa? Difitnah. Pertama mencuri listrik. Pernah mendengar sendiri? Setiap hari pernah. Mendengar sendiri atau dari orang lain? Pernah mendengar sendiri. Listrik siapa itu, Pak, Jody, Pak? Listrik saya. Listrik saya sendiri, dia nggak berani ngecek, cuma tiap hari bilang fitnah saya tiap hari, sampai mengompakkan masyarakat. Dan dia mau tujuan melaporkan saya, mau ngambil dendanya untuk dibagi-bagi.